datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tu'ti as-sana, ala بذكر الله نحيا فكبروا وإذا اشتد البلاء وللقلوب شفاء. Pemirsa Mario TV Nusantara, masih dalam acara program Santri Soan Kiai. Langsung saja Gus, kita lanjutkan pemaparan tentang pentingnya iman dalam ibadah. Ya. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa ibadah itu harus didasari dengan keimanan, atau keimanan itu harus dibuktikan dengan ibadah. Ini dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Dan iman itu harus didasari dengan ilmu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukan sekedar orang itu mengklaim beriman tapi tanpa ilmu ahlus sunnah wal jamaah. Itu belum sempurna, atau mungkin bahkan bisa batal keimanannya. Jadi yang jelas pokok-pokok ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu cukup banyak dan sudah maklum dijelaskan di kitabnya para ulama ya. Dan ini bisa kita pelajari di kitab-kitab mereka. Kemudian di samping itu tentunya jadi keimanan itu, sehingga bisa kita pahami bahwa keimanan itu baru dianggap beriman secara sah ketika keimanannya itu didasari dengan ilmu ahlus sunnah wal jamaah. Tanpa itu mustahil seseorang itu bisa mencapai keimanan yang benar. Yang paling membahayakan itu tadi, seperti yang saya sampaikan, dia merasa beriman tapi kenyataannya malah sebaliknya. Di dalam nilai seseorang nanti di akhirat ternyata dia nggak termasuk beriman gara-gara tidak didasari dengan ilmu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi itu Mbak. Tadi Gus Hafiz menjelaskan bahwa keimanan yang benar itu harus berlandaskan akidah ahlus sunnah wal jamaah, Gus. Mungkin dari pemirsa banyak yang belum mengetahui tentang siapa saja sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Iya, monggo. Mungkin orang atau aliran atau kelompok komunitas apapun bisa mengklaim mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin bisa, atau bahkan memaksakan diri agar diaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi itu nanti pengakuannya itu terbukti enggak dengan kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah yang sebetulnya cukup mudah ya kita pahami, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa itu sudah jelas sejak dulu ya. Jadi ketika Imam Abdul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi berusaha berjuang untuk mengembalikan umat agar meyakini akidah yang diajarkan Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat, dan perjuangan beliau ini berhasil. Artinya bisa menyadarkan banyak umat dan didukung oleh para ulama. Dan itu merupakan ijma para ulama. Dan itu akhirnya dari kedua orang inilah kemudian disusun ilmu
ilmu ini untuk menguatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan aliran baru terus punya ajaran tersendiri, enggak. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini beliau menyusun ulang argumentasinya untuk menguatkan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah agar mudah dipahami oleh umat. Nah ini didukung oleh para ulama dari berbagai keahlian, dari kalangan ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli tasawuf, sampai kalangan ulama-ulama ahli nahwu, shoroh, balaghah. Semuanya mendukung perjuangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan itu terus merupakan ijma para ulama, karena memang betul, karena memang akidah yang diperjuangkan oleh beliau itu akidah yang benar, sehingga sampai di era Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya Ithafus Sadatul Muttaqin, beliau mengatakan idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika Ahlussunnah wal Jamaah ini disebutkan, maka maksudnya adalah umat Islam yang mengikuti perjuangan mengikuti akidah yang diperjuangkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, atau akidah yang diperjuangkan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua orang ini sama ya, sebetulnya sama. Hanya tempatnya itu yang beda ya, yang beda. Dan Asy'ariyah Maturidiyah ini kemudian kalau dalam fikih mereka juga terkumpul di 4 mazhab itu. Dan mereka pun juga terkumpul di tasawuf ya. Jadi itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan mereka yang mengikuti akidahnya Ibnu Taimiyah atau mengikuti akidah Muhammad bin Abdul Wahab atau mengikuti Muhammad bin Abdul. Mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena bisa dibuktikan keyakinan yang diajarkan oleh dua tokoh ini tadi memang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu juga bukan mereka yang mengikuti keyakinannya Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani atau keyakinannya Sayyid Qutb, bukan. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah jelas dan sudah maklum, diketahui para ulama ya, diketahui umat, dirumuskan landasannya oleh para ulama selama berabad-abad dan sudah diketahui dengan mudah oleh mayoritas umat Islam. Iya, Pak. Itu. Jadi seperti itu ya Gus penjelasannya. Iya. Iya. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Semoga penjelasan dari Gus David Fuadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Madu TV Nusantara, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Untuk yang terakhir Gus, boleh kita meminta kesan dan kesan untuk pemirsa di rumah, terutama dalam tema hari ini. Yang jelas kita sebagai hamba Allah itu wajib beriman ya. Dan iman itu harus didasari dengan ilmu akidah yang benar, yaitu ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tentunya bukan hanya sebatas itu saja, tapi harus dibuktikan dengan ibadah dan kemudian Fumastaqomu, mereka itu tetap ajak melakukan, tetap konsisten melakukan semuanya itu sampai kemudian dalam hatinya ada semakin kuat keyakinannya, semakin kuat dan ketika seseorang sudah semakin kuat keyakinannya, maka tentunya akan diwujudkan dengan ibadah juga semakin serius, semakin khusyuk. Dan semuanya tentunya untuk bekal kita untuk melanjutkan kehidupan dari dunia ini ke alam barzakh, kemudian ke alam akhirat, agar mendapat keselamatan dan kebahagiaan sampai di akhirat kelak nanti sebagai kehidupan yang tujuan kita. Dan itu mulai saat inilah, mulai di dunia inilah tentunya harus kita
kita tata diri kita, kalau kita perbaiki diri kita. Dan pesan ini tentunya bukan hanya untuk pemirsa, tapi untuk diri saya sendiri khususnya. Terima kasih, mohon maaf. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madu TV Nusantara, perlu saya sampaikan juga, Madu TV Nusantara dapat diakses pada C9 dan satelit merah putih atau Telkom 4 posisi orbit 108 bujur timur, dan dapat disaksikan pula pada siaran digital teritorial di area Kediri channel 47, dan Madu TV Nusantara juga dapat diakses pada aplikasi TV Plus Gen 6 Kubo atau download melalui Google Play. Pemirsa Madu TV Nusantara, kajian kita pada pagi hari ini telah usai, dan akhirnya saya Sofi Sahifa pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا، فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadir menukar dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah.